Sobat Danau Toba TV, channel dimanapun saat ini berada. Hari ini kita berada di gedung Aula HKBP Nainggolan, tepatnya di Simpang 4 Kota Nainggolan, dalam rangka untuk meliput kegiatan perayaan Hari Pers Nasional yang ke-77 tahun 2023. Untuk itu kami mengajak semua pemirsa Danau Toba TV dimanapun saat ini berada, mari kita saksikan bagaimana kegiatan yang akan dilakukan oleh rekan-rekan pers yang ada di Kabupaten Samosir. Selamat ulang tahun untuk pers dimanapun saat ini berada. Kami dari Danau Toba TV mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-77. Terima kasih. Selamat datang Bapak Bupati Samosir, Kepala OPD, dan seluruh tamu undangan yang hadir. Selamat datang Pak Bupati Samosir, Pak Wakil Bupati, dan kami dari Kejaksaan Negeri Samosir, Kepolisian Kota Samosir, dan tim 10 TU atau yang mewakili, dan rekan kami dari DPR, tokoh masyarakat, anggota dan pimpinan DPD atau yang mewakili, dan seluruh rekan kami yang berbahagia. Terima kasih atas kehadiran seluruh rekan kami. Saat ini kami akan menyampaikan Sora Cendramata sebagai ungkapan terima kasih atas kehadiran seluruh rekan kami. Terima kasih. Saat ini Bapak Bupati memberikan salam pada Ketua Panitia. Kapolsek. Baru diberi. Dari Polres Samosir dan juga dan juga perwakilan dari 020. Sama satu lagi lah. Sama di sini. Ya, ini dulu kan. Udah cukup satu aja. Dan kepada Bapak Pemimpin Asisten 2 sudah hadir. Pak Asisten. Bawas. Asisten. Bawas. Dokumen saya 1. Pak Asisten. Kamu protokol yang bingung ke keluarga saya. Saya tulang dah. Abang Raja, tolong dulu. Sebagai Pak Asisten. Asisten 2. Kena ya Pak. Pak Asisten. Tokoh masyarakat setempat.
foto. Ya, toko Pemerakarsa. Oke. Siap matok, boleh. bersama Wakil Bupati Kabupaten Samosir, Mertua Setanggang bersama Forkopimda Kabupaten Samosir beserta semua rombongan, karena sudah tiba kita di aula tempat pertemuan Hari Pers Nasional. Di aula ini, marilah kita akan menyampaikan kata 3 kali horas. 1, 2, ya. Horas! 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 Angkat musik ini disiapkan memasuki ruangan rombongan. Yang kita banggakan, kita cintai tentunya. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dibawakan oleh adik kami Elizabeth Simanjuntak. Hadirin dan undangan kami persilakan dan kami undang untuk berdiri. Kita ambil sikap sempurna. Sekali lagi kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Ketua Panitia Perayaan Syukuran Hari Pers Nasional tahun 2023 tingkat Kabupaten Samosir. Kepada Bapak Robin Nainggolan kami undang dengan hormat. Salam sejahtera bagi kita semua. Horas. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan ridho-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka acara syukuran Hari Pers Nasional yang telah dilaksanakan acara puncaknya tanggal 9 Februari di Medan, Sumatera Utara. Yang kami hormati Bapak Bupati Samosir Pandiko Timotius Guntung, Bapak Wakil Bupati Samosir Pak Mertua Sedangkan, unsur Forkopimda ada Ibu Noni Situmorang dari DPRD, ada rekan kami yang mewakili Dandim 0210 TU, ada Bapak Richard Semare-Mare dari Kejaksaan Negeri Samosir, Pak Sidalahi, Mandan Sidalahi, Kapolsek Nainggolan mewakili Kapolres Samosir, beserta seluruh OPD, pimpinan OPD dari pemerintah Kabupaten Samosir. Ada mitra kami dari PT Bapak Lestari Bapak Dedi Armaya beserta rombongan. Kemudian dari pihak manajemen KM Toba dan Bapak Jin, saudara kami Jess Sikota yang datang dari Arab. Selanjutnya tulang kami tokoh masyarakat lembaga adat tulang mengiring Sedangkan, mengiring Nebaho, dan nama guru kami dari tokoh Pengadasa, nama guru Amko Sedangkan beserta rombongan. Kami lihat tadi ada Bapak Mengalam Sitohang. Selanjutnya dari Kemenang, selamat datang Pak di acara ini. Kemudian rekan-rekan kami pers yang ada bertugas di Kabupaten Samosir yang kami banggakan, dan seluruh undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, terkhusus ada Amang Guru kami sebagai tokoh yang sungguh-sungguh peduli pers di daerah ini, Bapak Opung Andika Sedangkan. Hadirin yang berbahagia, acara ini sesungguhnya diinisiasi kawan-kawan, berawal dari diskusi kecil menyikapi pertama adanya kelompok-kelompok pelaku pers di Kabupaten Samosir. Kemudian dihasilkan kesimpulan agar mengadakan acara syukuran setelah pelaksanaan Hari Pers Nasional di Medan sukses, agar bersatu di daerah ini dalam konteks pemberitaan yang membangun diperlukan kebersamaan. Berawal dari situ, rekan-rekan jurnalis di Kabupaten Samosir mengambil tema acara hari ini, Pers Samosir Bersatu. Dengan demikian, kepada Bapak Ibu hadirin, semoga
niat tulus ini mendapat dukungan dan sokongan dari seluruh mitra kami agar persatuan dan kesatuan yang kita inginkan berhasil dan mampu diaplikasikan dalam menjalankan tugas jurnalistik di Kabupaten Samosir. Kami sampaikan khususnya kepada mitra-mitra kami di daerah ini pesan Presiden Jokowi ketika proyek puncak Hari Pers Nasional bahwa sekarang ini telah banyak platform yang tanpa keredaksian mengatasnamakan pers, sehingga dari awal kebebasan pers yang kita cita-citakan justru jadi kebablasan, menghasilkan informasi di kalangan masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, sebagai mitra sejati seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Samosir, kami harapkan saling mendukung agar ke depan perlu evaluasi dan saling mengingatkan agar kami dari pelaku-pelaku pers sungguh-sungguh menjalankan etika jurnalis, selanjutnya pers yang bertanggung jawab. Demikian kami sampaikan dari panitia. Semoga cita-cita luhur pers di Samosir ini menghasilkan yang lebih baik ke depan demi pembangunan Kabupaten Samosir. Terima kasih. Horas, 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 Horas. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Dalam hal ini akan disampaikan, kami berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Pangiring Derbau. Kami silakan Bapak. Terima kasih kepada MC yang menyampaikan kepada kami tokoh masyarakat. Kepada Bapak Ibu, sebelum kami sampaikan sambutan kami, saya kira lebih tepatnya kami disebut sebagai perwakilan masyarakat ya, karena banyak akan tujuan Samosir dan ini pas menurutku. Jadi untuk itu saya kira kepada Bapak tokoh masyarakat seluruh Kabupaten Samosir yang ada di sini, khususnya yang ada di Kecamatan Nenggolan ini, dipanggilkan supaya kita bersama-sama depan, dan juga tokoh agama dan tokoh pemuda, juga pemuda banyak. Kami persilakan, mari bersama di sini, Pak. Dusmoroma, Moriate. Salam sejahtera bagi kita semua. Horas. Yang kami hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati Samosir, yang kami hormati Prokopimda, yang kami hormati SKPD dan seluruh jajarannya, yang kami hormati seluruh undangan yang telah hadir pada saat ini yang tidak bisa sebutkan satu persatu, dan juga yang kami hormati instansi atau badan usaha vertikal dari pusat ke daerah. Secara khusus yang kami hormati panitia pelaksanaan syukuran Hari Pers Nasional yang dilaksanakan pada hari ini.
Bapak Ibu sekalian, sebelum kami menyampaikan selamat kepada Dewan Pers, pertama-tama yang perlu kami sampaikan dari masyarakat. Secara umum kami mengetahui bahwa pers nasional yang awalnya bertugas untuk menyampaikan informasi-informasi, memberikan pengumuman-pengumuman, dan menyampaikan keputusan-keputusan pemerintah. Itulah awal dulunya adanya pers, yang mana di dalamnya ada insan wartawan dan jurnalistik. Nah, seiring perkembangan zaman dengan politik di dalam negara Indonesia ini, berkembang tugas daripada wartawan ataupun jurnalistik, yaitu menjadi alat kritik dan juga alat kontrol. Maka dengan demikian, bahwa pers mempunyai tugas yang begitu luas, menyangkut seluruh kehidupan masyarakat, termasuk untuk bagian daripada pemerintah mencapai suatu tujuan pemerintah, yaitu visi dan misinya bersama-sama bersinergi supaya tercapai seluruh apa yang diharapkan oleh cita-cita daripada suatu daerah ataupun kabupaten. Itu saya kira secara umum. Bapak Ibu sekalian, juga seorang wartawan dan jurnalistik, kami kira dari masyarakat harus seorang yang kompeten. Artinya perlu menambah pengetahuan, perlu menambah ilmu, perlu memperluas wawasan, agar apa yang menjadi kewajiban dan haknya dan juga tugas dan fungsinya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan berdasarkan cita-cita daripada bangsa itu sendiri. Saya kira memang kalau saya melihat bahwa tugas daripada pers ini atau wartawan jurnalistik, termasuk di dalamnya satu bagian juga itu LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, saya kira memang sangat luas, sangat banyak tugasnya, sehingga dia menjadi bagian dari pemerintahan itu sendiri, bukan terlepas. Maka dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, pers sekarang ini bisa menjadi kontrol, alat kontrol, bisa menjadi autentikator, bisa menjadi role model. Artinya dia bergabung dengan masyarakat, dan juga prinsip daripada wartawan dan jurnalis itu memberitakan berita itu harus sesuai dengan fakta. Karena di dalam pers juga ada hak menolak, ada juga hak untuk menyanggah, ada juga hak tidak memberitakan. Maka pers ini saya kira menjadi suatu badan ataupun menjadi suatu alat di dalam suatu negara ataupun daerah untuk menaruh suatu program-program kerja yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan itu sendiri. Maka sebagaimana yang katakan tadi itu panitia, wartawan jurnalis itu harus bersinergitas bersama pemerintah, bukan terpisah-pisah. Jadi selama ini walaupun ada wartawan yang selalu mengkritik, tidak pernah memberitakan yang baik, ada juga itu wartawan selalu memberitakan yang baik, tidak pernah memberitakan kritikan. Saya kira wartawan ataupun jurnalistik itu harus seimbang. Mana yang kurang di dalam pelaksanaan program pemerintah itu perlu dikritisi, perlu diberikan masukan
bukan hanya kritisi, diberikan masukan supaya bisa bersama-sama mengambil suatu keputusan bersama, sikap bersama untuk mencapai cita-cita bersama. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Maka Bapak Ibu sekalian, para wartawan yang kami hormati, wartawan juga harus beradaptasi dengan masyarakat. Wartawan juga bisa membuat suatu pembinaan kepada masyarakat, mengumpulkan masyarakat untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan pembelajaran supaya masyarakat kita ini tidak bodoh. Masyarakat kita ini mengerti bagaimana birokrasi, bagaimana cara pemerintahan yang baik. Saya kira itu juga perlu bagian daripada wartawan dan jurnalistik itu sendiri. Maka dengan demikian, kesimpulan secara umumnya bahwa wartawan dan jurnalistik itu adalah suatu alat untuk mematangkan demokrasi, supaya seluruh elemen masyarakat yang menerima pembangunan yang dijalankan oleh pemerintahan itu tahu dan mengerti apa dan kemana tujuannya. Itu saya kira. Maka kami dari masyarakat secara keseluruhan dan tokoh agama, tokoh pemuda memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada wartawan seluruh Kabupaten Samosir yang pada hari ini membuat suatu syukuran. Dalam syukuran ini disebut pers Samosir bersatu. Dari judulnya, apakah benar wartawan ini tidak bersatu? Kan ada semacam pemikiran di situ. Berarti dulu-dulunya pernah tidak bersatu, masih tarik koringna, masih lain dari notora, mungkin. Tetapi mudah-mudahan ya pemikiran saya salah. Tetapi inilah menjadi tema kita pada hari ini, pers Samosir bersatu. Maka kami harapkan dari masyarakat, wartawan diharapkan menjadi suatu corong untuk memberdayakan seluruh masyarakat yang ada di wilayah di mana dia tempat bekerja. Wartawan juga punya kaidah, punya norma kesusilaan. Tidak sembarang untuk diberitakan. Harus pertama-tama ada semacam konsultasi, ada semacam rilisnya supaya diberitakan. Jadi tidak sembarangan. Samosir bersatu ke depan. Horas, horas, horas. Ya, itu adalah doa ya Kak. Pers Samosir bersatu. Ya, editor bertugas sebagai penyunting. Membaca berita haruslah seksama. Kebebasan pers sangatlah penting untuk memperjuangkan sebuah kebenaran. Untuk itu, apa tanggapan seorang pemerhati pers di Kabupaten Samosir dengan keadaan insan media yang ada di Kabupaten Samosir ini? Untuk itu, mari kita dengarkan sambutan dari pemerhati pers Kabupaten Samosir kepada Amat Opung Andika Sitanggang. Kami undang dengan hormat. Atau aja itu pemerhati topak-topak yang masih udah kan. Andika Timotius Gutong beserta Wakil Bupati Martua Sitanggang, dan saya hormati Forkopimda se-Kabupaten Samosir, yang saya hormati semua yang hadir di sini yang tak bisa saya sebut namanya satu persatu.
dalam tempat ini pada Hari Pers Nasional ini. Kita haruslah sesuai dengan Samosir Bersatu. Saya sebagai masyarakat Samosir sangat banggalah bisa Samosir bersatu untuk memajukan Kabupaten Samosir ini. Saya agak dulu sebentar, seperti sejarah ada yang saya ucapkan di pertemuan kita ini. Dulu Kabupaten Samosir adalah yang dilecehkan segala tetangga-tetangga kabupaten. Kami dari masyarakat Samosir selalu ingin menjadikan Kabupaten Samosir ini dengan kekuatan bersama pers. Tak mungkin terjadi Kabupaten Samosir tanpa dukungan pers. Maka kita dukung terus pers ini. Terus saya meminta kepada pemerintah Kabupaten Samosir ini supaya pers ini selalulah dibina dengan baik supaya kabupaten kita ini bisa cepat berkembang seperti tetangga yang ada. Terima kasihlah kepada pers karena bisa membuat pertemuan ini dengan baik. Tapi saya lihat pers ini, Pak Bupati, masih dalam pesta ini, masih dalam tetekan orang itu, Pak Bupati. Jadi tolonglah diperhatikan pers ini biar bisa cerdas untuk mengetik di dalam komputernya Pak Bupati. Karena selama ini kuliah karena agak lapar jadi bingung mengetik Pak Bupati. Jadi itulah sebagai pemeriksaan kami sebagai masyarakat yang ada di Kabupaten Samosir ini. Sekian dan terima kasih. Tema kalau udah pemerhati yang berbicara tentunya permohonan intinya. Luar biasa. Semoga dengan motivasi dan dukungan juga dari pemerhati pers di Kabupaten Samosir juga bisa membangkitkan semangat para insan pers di Kabupaten Samosir. Dan sesuai dengan temanya, Pers Samosir bersatu. Selanjutnya kami berikan waktu dan kesempatan dan mohon kesediaan dari undangan kami. Di sini ada Mitra Toba Power Pelestari dan juga KPK Toba. Kami silakan Bapak dan Bapak Budi Maya, Bapak siapa juga Jess Sihota. Silakan. Secara keseluruhan sudah disampaikan oleh tokoh masyarakat. Terlebih tadi tulang saya, dulu saya kos di kampung beliau, tulang ini di Balipi di Petak, karena saya SD di Singkulu, SMP di Balipi, di SMP Katolik Petak saja. Salam hormat tulang, kita masih bisa ketemu kembali dan tulang lanjut. Terima kasih kepada panitia atas undangannya. Jauh-jauh dan juga datang dari Kabupaten Simalungun, tepatnya Kota Wisata Danau Toba Parapat. Saya mewakili PT Gunung Hijau Megah, Perindo Toba 1 dan 2. Kemudian saya juga mewakili PT Membrane yang berdomisili di Sorong, Papua, karena Bang Effendi Setepu juga mungkin berkarya di Pulau Samosir ini dengan beberapa pekerjaan yang lain. Beliau menyampaikan kepada saya untuk mendukung kegiatan di pers di Kabupaten Samosir dan mendukung kegiatan Kabupaten Samosir. Kemudian kami juga pemilik media Kota Genius. Saya
lahir dari Sidoarjo, tapi tinggal di Kota Wisata Toba Rapat. Karena saya putra dari Samosir, maka saya berbangga hati dan berbangga diri atas undangan ini para panitia. Bapak Bupati yang terhormat, tokoh masyarakat Karya dalam rombongan saya, juga saya juga Maria Debaho, saya sangat bangga atas kegiatan ini. Segala pesan dan harapan untuk media, karena kami juga awalnya sebagai jurnalis dan mencoba membuat media itu sendiri, dan apa yang disampaikan Bapak Debaho tadi sebagai tokoh masyarakat adalah benar. Beberapa media yang berkembang sekarang banyak mendirikan media tanpa dasarnya kuat seperti itu. Kami sangat menghormati itu, dan harapan kita kepada kawan-kawan media juga rekan-rekan pers, tetaplah kita pada awal pendirian dan semangat pers, di mana kita sebagai wartawan, maka sebagai pemilik media barangkali tetap bersaing di lapangan dengan kualitas masing-masing, tapi bersatu di Bangkalan. Itu yang paling utama. Maka untuk itu pada panitia melalui kesempatan ini, langsung saja dengan sedikit disebutkan dalam pelaksanaan, langsung saja dengan kami siang hari akan membangun media pers terus yang saya seberang. Saya kurang tidak suka. Horas, masalah untuk Alta Dewi Armaya, undang bebas Indonesia masalah. Baik, terima kasih Bang Yes. Mohon maaf sekali lagi tepuk tangan Bapak Pengira Pak Chandra, luar biasa ya dari memberikan semangat untuk kawan-kawan pers. Yang saya hormati Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Samosir, setelah seluruh jajaran baik dari SKPD dan Forkopimda. Dan juga yang saya hormati di sini kawan-kawan dari seluruh insan pers yang ada di Kabupaten Samosir, dan yang paling saya banggakan juga yang selalu mendampingi saya tim Media Relation PD Toba Pelestari. Di sini ada Adinda Indra Sianipar dan Christina Tambubolon. Terima kasih banyak sudah terus mendampingi saya. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang masih hari memberikan kesehatan kepada kita pada hari ini. Dan saya juga mohon maaf tadi belum saya sampaikan hormat saya juga kepada Ketua Panitia dalam acara syukuran Hari Pers Nasional tahun 2023, dan izinkan saya menyampaikan ucapan selamat dari pimpinan PT Toba Pelestari. Dalam hal ini direktur kita menyampaikan ucapan selamat atas syukuran pada hari ini, dan kita juga kemarin juga mendukung penuh kegiatan yang ada di tingkat nasional yang ada di Medan kemarin yang dihadiri oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kami sekali lagi mengucapkan selamat, dan saya selaku manajer media relation yang saat ini memang selalu bergandengan tangan dengan kawan media di 11 kabupaten yang ada di Sumatera Utara ini. Kita sudah menggandeng sekitar 313 jurnalis yang ada di Toba Pelestari. Saya yakin tidak hanya di pers Samosir saja yang bersatu, saya yakin di Sumatera Utara, ya, di Indonesia juga pasti bisa bersatu untuk membangun Indonesia, khususnya juga di Kabupaten Samosir pada hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang salah, saya mohon maaf. Selamat sore. Horas, horas, horas. Horas, horas. Harus berpihak kepada rakyat. Meliput berita serasa sedang liburan. Pers penyambung lidah masyarakat, juga sebagai media hiburan. Untuk itu kita dengarkan sambutan dari perwakilan instansi vertikal kepada Bapak Andi Sinaga. Kami dengan hormat selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Samosir. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Andi Sinaga sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Samosir. Iya, ada dari kesempatan dan dia ada niat untuk memberikan
hormati Pak Bupati dan Wakil Bupati, Pak Niko dan Pak Martua, yang saya hormati Ketua Panitia dan seluruh insan pers, yang saya hormati Ibu Noni dari fraksi PKB ya, yang saya hormati Pak Kabak Ops dari Polres Samosir, dan juga jajaran kepolisian di sektor Nainggolan dan Manado, yang saya hormati Bapak Ibu dari unsur TNI, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan UPD dan juga Pak Camat Nainggolan, dan juga rekan-rekan dari sahabat daripada pers, ada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan juga tim-tim pendukung di seluruh kegiatan untuk memajukan pemberitaan dan informasi yang lebih sehat ke depan. Bapak Ibu, saya tidak berpanjang lebar, ucapkan hanya satu, selamat untuk pers Indonesia dan seluruh dunia, agar berita dan informasi dapat tersampaikan dengan baik dan benar tanpa memberitakan berita hoax dan bohong. Semangat hari ini, kebetulan tadi juga Bawaslu Samosir melaksanakan siaga pengawasan untuk 1 tahun ke depan pemilu tahun 2024. Kami minta juga saran dan masukan dari seluruh stakeholder, Bapak Ibu dan teman-teman pers, dan juga LSM memberikan masukan dan kontribusi kritik saran kepada jajaran pengawas pemilu di Kabupaten Samosir agar dapat bekerja dengan baik sesuai dengan regulasi yang berlaku di kepemiluan Republik Indonesia ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih buat kesempatan yang berbahagia ini. Selamat untuk teman-teman pers, semoga ke depan semakin jaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Terima kasih kepada Bapak Agian Sinaga selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Samosir. Kalau tadi Kak Priska memberikan beberapa pantun, saya nggak mau kalah ya Kak. Walaupun pantunnya ya. Wartawan dekat dengan pejabat. Cakepnya nggak ada yang buat. Terima kasih Pak Bupati. Tapi jangan Pak Gulipan. Cakep. Iklan tentu boleh dimuat, tapi jangan rendahkan martabat. Untuk itu, terima kasih kami berikan waktu dan kesempatan mohon kesediaan dari unsur forum koordinasi pimpinan daerah yang hadir pada saat ini, ada mewakili dari Kejaksaan, mewakili Kapolres, tentu saja anggota dari DPRD Kabupaten Samosir, dan juga mewakili dari 0210 Tapanuli Utara. Kami silakan Bapak Ibu untuk boleh maju ke depan. Saya mau Mang Ina yang memberikan sambutan, silakan maju ke depan. Seluruh unsur forum koordinasi pimpinan daerah kami undang untuk ke depan. Ibu Ketua Ibu anggota DPRD Ibu Noni Tumora, mewakili dari Kapolres dan jajaran. Ini secara khusus boleh satu-satu Bapak atau Ibu? Oh, satu aja. Silakan. Selamat malam. Horas. Kurang keras ya. Horas. Atau mungkin karena saya kurang keras ngomong, saya ngomongnya dalam juga. Horas. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, kemudian rekan-rekan seluruhnya dari
kesempatan malam hari ini dalam acara kegiatan syukuran hari pers. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya atas persetujuan dari Pak Mari dari Kejaksaan yang mewakili Bapak Kejarim, ya. Kemudian dari Bapak Dan Ramil mewakili Bapak Dani. Mohon izin Pak Bupati, kemudian mohon izin rekan-rekan pers sekalian, saya mewakili Bapak Kapolres. Seyogianya beliau langsung hadir di kesempatan malam hari ini. Namun ada tamu kami dari Baharkam, ya Pak, ada tamu kami dari Baharkam Jakarta. Jadi tadi siang juga pada saat rapat kami buru-buru dan harus balik, kemudian selesai sana langsung kemari. Bapak-bapak, ibu-ibu, perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini bahwa kami telah juga mendukung kegiatan pers nasional ini. Yang pertama kemarin ada SMSI. Beliau masuk hari Senin sampai Selasa. Kami lakukan pendampingan, kami lakukan pengamanan mulai dari penjemputan, pengawalan dan sampai selesai. Kemudian ada lagi Persatuan Wartawan Indonesia hari Jumat kemarin. PWI ya Pak ya. 2 hari kalau nggak salah, dia di hari Rabu dan hari Jumat. Mereka rombongan setelah selesai kegiatan dari Medan, kemudian melakukan wisata ke Siaragan. Juga kami melakukan pendampingan, pengamanan sampai dengan pengawalan. Mungkin sebatas itu yang kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya kepada rekan-rekan media, rekan pers. Ya, kami hanya berharap semoga rekan-rekan media, khususnya yang ada di Samosir ini tetap jaya, bisa memberi kontribusi yang baik kepada pemerintah, sehingga bisa memajukan kabupaten kita ini di hari-hari yang akan datang. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan mungkin ada mau tambahan dari Pak Mari, kemudian dari mungkin ada tambahan. Terima kasih, sebentar kita baik. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Samosir, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Samosir, Bapak-bapak dari Forkopindo, Forkopinda, Bapak dan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir beserta jajarannya, para tokoh masyarakat, para undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu, dan para tokoh masyarakat serta seluruh teman-teman pers yang ada di tempat ini. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Pertama-tama saya mewakili anggota dan mewakili pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Samosir mengucapkan selamat Hari Pers kepada seluruh teman-teman pers se-Indonesia, terutama teman-teman pers yang ada di Kabupaten Samosir. Kami mewakili dari teman-teman DPRD berharap kita dapat bersinergi ke depannya, karena kami dari DPRD tidak tertutup atau tidak menutup diri untuk kritikan-kritikan. Dan kebetulan dan sebenarnya kebanyakan pemerintahan teman-teman media ini juga sangat banyak bermanfaat untuk kami, sehingga kami lebih mengetahui apa yang terjadi di kabupaten kita ini. Kedepannya besar harapan saya kiranya teman-teman pers dapat bekerja sama dengan pihak pemerintah untuk dapat memerintahkan Kabupaten Samosir ini, karena Kabupaten Samosir kita ini adalah KSPN, di mana besar harapan saya pemerintahan dari teman-teman pers akan membesarkan nama Samosir ke Indonesia, bahkan tidak tertutup kemungkinan membesarkan nama Samosir
kiranya kedepannya teman-teman pers, saya tidak mengatakan sebelumnya tidak baik, tidak, cuman semakin kedepannya kiranya dapat memerintahkan Kabupaten Samosir dengan lebih baik, dan seperti slogan hari ini, pers Samosir bersatu, kiranya semakin jayalah juga pers Kabupaten Samosir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Walau ada nggak salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Horas. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita lanjut ke atas. Baik. Apa tanggapan dari pemerintah Kabupaten Samosir atas kehadiran pers di Kabupaten Samosir ini? Apakah antara pers dan pemerintah Kabupaten Samosir saling bersinergitas menyuarakan kebenaran dalam kemajuan tentunya dan kesejahteraan masyarakat? Untuk itu, mari kita dengarkan sambutan dari Bupati Samosir bersama Wakil Bupati Samosir yang terhormat Bapak Kadipro Timothy Kultum dan Bapak Petugas Tangkap. Silakan. Kalau dalam agenda tadi hanya Bupati yang memberikan sambutan, tapi saya minta izin supaya saya juga ikut memberikan sambutan dan diizinkan supaya jangan ada di antara insan pers bahwa Bupati dengan Wakil Bupati sudah berseberangan. Kami sama-sama dipilih oleh rakyat, kami adalah satu mitra. Jadi untuk itu insan pers supaya dapat memahami kalau berita di luar sudah luar biasa, tapi bagi kami berdua dengan Bupati biasa aja. Jadi terima kasih. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu Korpo Finda, dalam hal ini Pak Kapolres yang diwakili oleh Kapolres, Pak Kejari yang diwakili oleh Kasih Menteri, dan BIM diwakili oleh Korani Bola, dan DPRD diwakili oleh Ibu anggota DPR Komisi Cemora, pariban saya juga, dan juga bapak-bapak tokoh masyarakat dan juga panitia yang menyelenggarakan acara ini, dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu pada malam hari ini di dalam acara Sebulan Hari Pers Nasional. Saya perlu sedikit memberikan pencerahan kepada seluruh insan pers. Saya selama berhadapan dengan insan pers di kota-kota besar, bahwa insan pers itu adalah mitra pemerintah, bukan jadi lawan. Dan insan pers itu betul-betul harus bisa mengkritisi pemerintah, tapi jangan mengkritisi karena ada masalah pribadi atau sentimen pribadi. Ini yang tidak baik.
kami sebagai pemerintah Kabupaten Samosir, kami harapkan seluruh insan pers kritisi pemerintah itu. Karena apa? Belum tentu kebijakan yang dibuat itu benar semua. Karena manusia ini ada kekurangan dan ada kelebihan. Jadi kalau kekurangan dan kelebihan ini dipadukan bisa menjadi bagus, menjadi baik. Itu yang kami harapkan insan pers. Saya secara pribadi paling senang saya dikritisi. Karena apa? Kita tahu kekurangan kita yang kita laksanakan. Kalau memang benar, kenapa nggak kita perbaiki? Itu seorang pimpinan daerah. Kami yakin siap kami menjawab kritisi kalau untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Samosir. Nah sekarang saya lihat insan pers yang ada di Kabupaten Samosir begitu rumit saya lihat itu. Begitu sampai berapa ratus orang tadi insan pers? 200 ya? Hah? Coba 180 orang di Kabupaten Samosir ini. Padahal Kabupaten Samosir ini kecil. Kecil Kabupaten Samosir ini. Anggaran pembangunan Samosir ini juga kecil sekali. Tetapi begitu serangan ini, serangan ini, serangan ini. Kenapa timbul insan pers seperti itu? Ada yang pro, ada yang kontra. Saya dapat informasi bahwa ada pers yang dikontra. Ini dalam yang membuat pers ini tidak sejalan. Di dalam pemerintahan tidak perlu ada kontrak untuk pers, kecuali kalau kita untuk pilkada kita kontrak. Tapi di dalam pemerintahan ini tidak ada istilah itu, sehingga terjadilah dualisme peran pers. Ada yang menyerang, ada yang membela gitu. Padahal kita harapkan seluruh insan pers ini harus bersatu sesuai dengan judul ini, Pers Samosir Bersatu. Itu yang kami harapkan. Pers itu adalah mitra pemerintah. Nah, yang aneh jurnalis dengan wartawan ini kok sama. Setahu saya jurnalis itu hanya memberitahukan atau memberitakan mengenai siaran-siaran TV, koran, termasuk berita-berita nasional, menyiarkan. Tapi kalau wartawan itu memang mencari informasi langsung ke kalangan masyarakat dari sumber informasi yang dicari dan baru diberitakan. Nah ini di Kabupaten Samosir ini belum ada seperti itu. Ada satu dua saya kira betul-betul wartawan. Kalau jurnalis itu kalau sesuai dengan pengamatan saya, penilaian saya, itu adalah harus orang-orang yang S1 ilmu komunikasi. Itu jurnalis. Kalau wartawan begitu juga, tapi pengalamannya dan cara dia membuat data itu kita masyarakat. Jadi saya harap semua jurnalis marilah bersatu, jangan ada yang pro kontra. Jangan ada satu membuat berita-berita hanya suatu mendewakan suatu berita, padahal ini sangat merendahkan. Perlu berita yang memberikan pendidikan atau edukasi kepada seluruh masyarakat, dan perlu juga berita-berita yang bermanfaat supaya masyarakat membaca berita itu, oh ini bagus. Jadi bukan hanya posting-posting aja, lihat beritanya nggak ada.
Nah ini dinas kominfo, ada dinas kominfo itu supaya diseleksi betul itu. Bermanfaatlah berita dari jurnalis itu betul-betul bermakna bagi masyarakat itu. Kalau memang nggak benar kerjaan pemerintah, ada apa-apa, beritakan. Pasti kita akan menyimak ya berita itu. Apalagi kalau datang insan pers menghadap dengan saya pernah kita menghadapi wartawan. Kalau kita di atas kebenaran, kita tidak akan takut menghadapi siapapun. Dan itu alat kontrol jurnalis terhadap pemerintah. Siapa yang mengawasi pemerintah? Ya jurnalis, DPR. Karena apa? Seluruh yang kami kerjakan di pemerintahan Kabupaten Samosir ini pasti ada yang kurang. Nah itu dikritisi, itu baik. Akan kami terima kalau itu memang kebenaran. Jadi jangan ada ragu insan pers memberitakan kebenaran. Dan itu yang kita harapkan tugas fungsi daripada insan pers ini. Jadi sebenarnya aku mau bicara, tapi karena Pak Bupati mau bicara, jadi harapan saya dan harapan kami pimpinan daerah bersatulah insan pers itu dan beranilah memberitakan berita yang benar demi untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Samosir ini. Maka dengan akhir kata saya ucapkan selamat syukuran dari Pers Nasional, terutama Pers Samosir tetap bersatu mulai besok dan hari yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan apa yang sudah dilakukan oleh panitia tadi. Karena ketua saya mengundang saya langsung ke kantor, Pak Andika ya, Opung Pak Andika. Oh, Opung Andika berarti cucunya Kejari Samosir ya. Dikasih tahu Pak Kasintel, rupanya itu opungnya Pak Andika. Nah demikian yang bisa saya utarakan, dan Horas Malika Seluna. Baik, selamat malam Horas. Yang kami hormati sini Bapak Wakil Bupati, yang kami hormati sini hadir Forkopimda Kabupaten Samosir, dalam hal ini Bapak Kapolres dari Kabupaten Ops, Bapak Kajari Bapak Kasintel, beserta seluruh jajaran, Pak Dandi yang diwakili oleh Pak Dan Ramil Nebulan. Yang kami hormati juga ada anggota DPRD, Ibu Komisi Pemurang, dan yang kami hormati juga hadir tadi dari tokoh pemerhati pers, Opung Andika, tadi dari Opung Andika. Yang kami hormati juga Ketua Purwakarta Kabupaten Samosir. Yang kami hormati juga dari PT GHM Kabupaten Totoga, dan juga dari PT TPR. Yang kami hormati tadi ada dari lembaga adat dan budaya, Bapak Mangiring Nebaho, dan yang kami hormati di sini hadir mendampingi kami berdua, ya, di sini ada pimpinan SKPD, ya, kemudian
panitia pelaksanaan Hari Pers Kabupaten Samosir beserta seluruh pers dari Kabupaten Samosir dan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang puji Tuhan, bersyukur karena kehadiran Tuhan, karena atas izin Tuhan masih kita diberikan kesempatan bisa bersama-sama merayakan Hari Pers Nasional khusus untuk Kabupaten Samosir yang mudah-mudahan kita hadir dalam keadaan sehat walafiat. Nah, yang kedua juga saya mohon maaf juga atas keterlambatan ya kehadiran pada hari ini karena kemarin memang undangannya baru kemarin ya di ketua ya serta pemerhati pers ya, kemarin pagi ya saya sampaikan sebenarnya saya sudah ada kegiatan hari ini ya ke kantor di desa, tapi saya usahakan tetap hadir ya. Inilah pada kesempatan kali ini ya, kalaupun terlambat tapi tetap saya senang bisa tetap hadir. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Samosir ya mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ya, khusus kepada seluruh masyarakat khusus kepada seluruh pers yang ada di Kabupaten Samosir. Ya, teringatnya ini juga belum tahu sebenarnya hari pers keberapa sebenarnya ini. Ke berapa? 77 ya. Soalnya dari kemarin saya ikut beberapa kegiatan pers nggak pernah disebutkan angkanya. Ya makanya ini berapa saudara pers ini? 77 ya. Ini sudah satu suara ini kan, dan jangan salah kita. Ya, selamat Hari Pers ke-77 ya, saya mewakili seluruh masyarakat Samosir pada pers yang ada di Kabupaten Samosir. Kami senang hari ini diundang untuk bersama-sama merayakan Hari Pers, dan tentu sebagaimana kita ketahui bersama ya, berdasarkan keputusan Presiden nomor 5 tahun 1985 ya, diterbitkan bahwa Hari Pers Nasional Indonesia mempunyai sejarah perjuangan dan peranan penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Ya, ini membuktikan bahwa pers harus lepas dari kepentingan individu ya, dan mengabdi kepada kepentingan umum. Tentu pers memiliki orientasi terhadap kebenaran untuk melayani publik. Ya, kami berharap kepada teman-teman dewan pers, kepada teman-teman pers agar tetap menginformasikan ya, berita di tengah-tengah masyarakat, dan tentu kami sangat mengharapkan masukan dan kritikan dari teman-teman insan pers. Dan pada kesempatan kali ini saya kembali mengingatkan, saya dari awal Februari kemarin beberapa kali ikut acara pers nasional yang sekarang diundang. Saya ingin menyampaikan kembali pesan-pesan dari tokoh masyarakat maupun tokoh yang ada di Indonesia ini tentang Hari Pers. Nah, yang pertama, ketika kemarin Hari Pers Nasional ya, itu mengenai silaturahmi pers pemerintah mengadakan silaturahmi dengan pers ya, di situ Bapak Gubernur yang mengatakan ya, kalau tidak salah bagaimana pers dan juga produk dari pers itu sudah menjadi salah satu yang penting dalam kehidupan kita ya. Bagaimana dalam keseharian kita bangun tidur itu sudah disuguhkan dengan produk pers. Kita mau makan disuguhkan dengan produk pers ya, pemberitaan. Kita mau berangkat kerja sudah ada juga produk pemberitaan pers. Kita sebelum tidur ada juga lagi pemberitaan dari hasil produk pers. Ya, bagaimana memang pers ini sudah menjadi salah satu hal yang penting dalam kehidupan kita dan sudah sangat susah untuk dipisahkan. Ya, dan pada kesempatan itu dikatakan Bapak Gubernur juga bahwa pers dengan pemerintah itu harus bersinergi. Ya. Karena apa? Karena kalau pers dengan pemerintah tidak bersinergi akan sama-sama susah. Itu dikatakan mungkin waktu itu
pers tidak bersama dengan pemerintah, pemerintah tidak bersama dengan pers, itu juga akan sama-sama susah. Dan hal ini dikarenakan pemerintah memerlukan pers ya, untuk memberitakan pembangunan dan memberitakan program-program yang sudah dilakukan. Dan teman-teman pers juga membutuhkan pemerintah, pemberitaan dari pemerintah, karena memang inilah kehidupan dari teman-teman pers. Ya, untuk itu maka diperlukan sinergi yang baik antara pemerintah juga dengan pers. Dan pada puncak Hari Pers Nasional juga saya mengingat pesan dari Ibu Ketua Dewan Pers, ya, bahkan menanyakan bahwasanya apakah siap teman-teman Dewan Pers, teman-teman pers untuk menjadi pers yang bertanggung jawab. Ya, seluruh peserta menyatakan dan mengatakan siap. Mengatakan siap untuk menjadi pers yang bertanggung jawab. Dan di situ Ibu Ketua Dewan Pers kalau tidak salah mengatakan bahwasanya teman-teman pers harus mampu membedakan mana berita yang baik dan yang benar, yang salah atau yang benar. Ya. Dan dalam menyuguhkan pemberitaan harus menyuguhkan pemberitaan yang benar. Ya. Jadi ini yang perlu saya sampaikan kembali, mengingatkan kepada teman-teman bahwasanya marilah kita menjadi insan pers yang bertanggung jawab, dan dalam pemberitaan harus memberitakan pemberitaan yang benar. Ya, ini juga sejalan dengan dari Bapak Presiden kita, ya, yang mengatakan bahwasanya dunia pers saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, seperti tadi mungkin dikatakan oleh ketua, ya, ketua panitia. Dan beliau menitipkan bahwasanya pers memang harus menjadi pers yang bertanggung jawab. Karena apa? Sudah dijelaskan jelas. Karena teman-teman pers selama ini selalu mengatakan kebebasan pers, ya, kebebasan pers. Namun akhirnya kebebasan pers ini menyebabkan dapat dikendalikan, ya, oleh AI atau kecerdasan buatan, yang mana dalam pemberitaan hanya mementingkan algoritma, ya, algoritma yang mana berarti hanya memberitakan berita-berita yang popularitas. Ya, ini menyebabkan teman-teman pers sehingga seringkali ya berita-berita receh, berita-berita yang redaksinya tidak jelas itu disampaikan hanya untuk mencari popularitas. Sementara kita tidak tahu di balik itu semua ada keamanan dan kestabilan daerah dan negara itu dapat terancam apabila kita terlalu bebas. Nah, ini yang seringkali menjadi diabaikan, ya, akibat kebebasan pers. Untuk itu tentu kami sangat berharap kepada teman-teman agar dalam pemberitaan, ya, kita mendapat pemberitaan yang sesuai di lapangan, dan tetap kita sama-sama menjaga keamanan dan stabilitas negara. Khusus untuk teman-teman pers yang ada di Samosir, yaitu keamanan dan stabilitas di daerah juga harus sama-sama kita jaga. Ya, ini tidak bisa hanya kami sendiri, harus juga bersama dengan pemerintah, dengan teman-teman wartawan. Ya, sekali lagi itu tadi pesan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh nasional dan masyarakat, ya, yang mana ini ya, saya sampaikan kembali di Hari Pers ini untuk menjadi pengingat bagi kita semua. Dan kami sekali lagi mengucapkan selamat syukuran Hari Pers Nasional, ya, untuk teman-teman pers terkhusus yang ada di Kabupaten Samosir. Ya, kami mengapresiasi hari ini dikatakan pers, temanya pers Samosir bersatu. Ya, kalau tadi ketua panitia mengatakan ada kelompok-kelompok dalam pers, ya, saya harap ya nanti mulai hari ini, ya, apalagi ini tema ini diangkat oleh teman-teman pers, saya harap ini betul-betul bersepakat bahwa saya pers di Kabupaten Samosir harus bersatu. Ya, dan ini harus kita ingat juga kenapa kita harus bersatu, yang mana kita berubah untuk bersatu. Karena juga dunia saat ini tidak baik-baik saja. Ya, kalau beberapa waktu lalu kita menghadapi situasi pandemi COVID, puji Tuhan, ya, kita sudah bisa
Yang berikutnya adalah juga yang perlu diwaspadai saat ini, terus Presiden mengatakan hati-hati terhadap kemiskinan ekstrim yang bisa saja mengancam. Ya, itu artinya dunia tidak baik-baik saja dan kita memang harus bersatu. Dan di sini pentingnya juga kehadiran pers, karena dengan kehadiran pers kemajuan dan juga stabilitas tadi dapat terganggu ya apabila pers tidak mengisi peran dengan baik ya, dan juga tidak bekerja sama dengan pemerintah. Untuk itu sekali lagi kami berharap ya, dengan adanya kegiatan hari ini kita betul-betul bersepakat ya, tidak hanya sekedar slogan dan juga tema ya, tapi dapat kita sepakati bahwasanya memang pers Kabupaten Samosir dapat bersatu ya. Kami dari pemerintah bukan tanpa kritik ya, kami seperti dikatakan Bapak Wakil ya silakan. Kalau teman-teman mau mengkritik pembangunan itu penting ya, untuk sebagai kontrol dan juga untuk sebagai koreksi diri kami juga ya. Tapi tolong hindarkan kritik itu dari sentimen pribadi ya. Kalau sudah sentimen pribadi yang isi situ apa saja yang dikerjakan ya pasti sudah tidak ada yang benar ya. Saya yakin pers di Samosir tidak seperti itu ya, tidak seperti itu ya. Kita sama, mari kita bersama membangun Kabupaten Samosir ya. Saya harap pemerintah dengan pers Kabupaten Samosir dapat bersinergi dengan baik. Saya tadi juga terkejut bahwasanya dari 160 ya pers di Kabupaten Samosir ini pasti tidak mudah mengatur ini ya. Kominfo ya, saya harap ini dapat menjadi orang tua yang baik ya bagi teman-teman dan pers, karena ya sebagai orang tua pers di Kabupaten Samosir ya pasti dari Kominfo ya. Ini Pak Kominfo dijaga dengan baik teman-teman pers, bersinergi dengan baik ya. Semoga kita dapat bersama membangun Kabupaten Samosir lebih baik lagi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi selamat Hari Pers Nasional. Semoga pers di Kabupaten Samosir semakin maju ya, dan dapat mengikuti perkembangan zaman, itu penting. Dan yang paling penting adalah teman-teman pers mampu untuk ikut menjaga keamanan dan stabilitas nasional khusus daerah kita di Kabupaten Samosir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Tuhan memberkati kita semua. Horas. Baik, terima kasih Bapak Bupati bersama Bapak Wakil Wali Samosir. Wartawan bekerja dalam berbagai tekanan, harus gigih di setiap situasi. Pers banyak memegang peranan, semua diatur dalam regulasi. Pak Bupati dan Pak Wakil, ada regulasi mereka, kita yakin dan percaya. Pers dan Pemkab Samosir pasti saling bersinergitas. Untuk itu KM sekarang kita ngapain lagi di KM? Karena hari ini adalah hari peringatan syukuran. Oke, tentunya di belakang kita ini ada kue. Asik. Jangan gitu. Ini jamnya udah pas juga ya. Untuk itu KM ya kita sama-sama. Iya, betul sekali. Kita sama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun tentunya untuk